Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Lutfi Adil dengan NIM C1102 dari Paralel 2 kelompok 5. Kali ini saya akan menunjukkan mengenai olah data dari data kuantitatif ikan. Di sini ada tiga data dari setiap kelompok ya, yaitu kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Kita masuk kepada olah data mengenai seleksi individu. Untuk seleksi individu sendiri, kita pilih salah satu dari ketiga data kelompok ini. Kali ini saya akan memilih data bobot dari kelompok 6. Nah, untuk seleksi individu itu sendiri, data yang kita sudah copy di sini, selanjutnya kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya dengan kita select semua data yang ada di sini, terus kita short, terus kita pilih dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari rata-rata dari data yang ada di sini dengan rumus sama dengan average. Lalu kita blok semua data yang ada di sini, terus klik enter. Nah, kita akan menemui hasil atau rata-rata dari data yang ada di sini. Nah, kita pilih atau kita select data yang berada di atas rata-rata dari keseluruhan data ini. Nah, dari data yang saya miliki, ada 16 data yang berada di atas rata-rata ini. Kita select aja, seperti ini, lalu kita copy di sini. Nah, ini adalah data mengenai seleksi individu. Berarti ini adalah ikan-ikan yang memiliki bobot paling berat atau bobot di atas rata-rata dari keseluruhan data yang ada di sini. Selanjutnya kita masuk kepada seleksi family. Di seleksi family sendiri ada between family dan within family. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita ambil dari ketiga data kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7, yaitu data bobot ikannya itu sendiri. Nah, sama seperti seleksi individu yang tadi, kita copy lalu kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan kita cari rata-rata dari setiap data bobot ikan dari setiap kelompoknya. Nah, dikarenakan dari kali kelompok 5 dan kelompok 7 ada data yaitu ikan betina, maka kita hilangkan dahulu ikan yang betinanya. Kemudian baru kita rata-ratakan semuanya. Kita menghilangkan dari yang betinanya ini karena untuk seleksi family atau seleksi dari ikan itu sendiri kita hanya menggunakan data dari ikan jantan saja. Nah, setelah kita rata-ratakan, kita ambil untuk seleksi family yang between family ini, kita ambil data dengan rata-rata yang paling besar. Di sini ada data dari kelompok 7. Nah, kita copy saja semua data yang di sini, lalu kita paste di sini semuanya. Nah, untuk seleksi family yang within family, kita ambil 5 data terbesar dari setiap kelompoknya atau dari setiap family-nya. Nah, 5 data ini adalah data yang mewakili dari setiap family-nya dari masing-masing yang ini. Selanjutnya kita mencari dari G0, G1, G2, dan G3. Sama seperti yang kita lakukan pada data-data sebelumnya, kita juga ambil salah satu data dari ketiga data ini, karena yang paling lengkap tadi ya, ada 30 data, yaitu kelompok 6. Maka saya copy di sini adalah data dari kelompok 6. Nah, karena datanya ada 30, maka untuk G0-nya kita pilih 20 data dari
data kelompok 6 ini. Kita select aja 20 data, lalu kita copy di sini. Karena ini udah di terurutkan ya, dari sininya juga udah diurutin dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau seandainya belum diurutin, maka kita urutkan dulu dari yang terbesar ke yang terkecil sama seperti cara-cara yang sebelumnya. Nah, setelah kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita cari average-nya. Rumusnya masih sama, itu average. Lalu kita blok semua data ini, lalu enter. Nah, yang di sini juga kita mencari STDF atau standar deviasi dari data genol ini. Kita sama, hampir sama seperti average, kita tulis rumusnya sama dengan STDF, lalu kita select semua data yang ada di sini, lalu klik enter. Nah, kita udah dapat nih data dari average dan data STDF dari genolnya itu sendiri. Nah, untuk mencari G1-nya, kita menggunakan rumus yaitu sama dengan norm titik INF buka kurung RAND buka kurung tutup kurung tanda koma mohon maaf titik koma, terus kita pilih rata-rata dari data G0 yang ini, terus kita kunci titik koma, terus kita pilih selanjutnya data stdef dari G0, terus tutup kurung, kita enter. Nah, setelah kita enter, kita tarik ke bawah. Ini tergantung masing-masing, karena saya 50, jadi kita tarik sampai 50 data. Nah, setelah kita tarik sampai 50 data, data yang ini kita copy. Dan kita copy, lalu kita paste di sini. Pastenya menggunakan spesial atau dengan cara seperti ini. Paste spesial atau paste values yang ini. Nah, seperti itu agar nantinya datanya tidak bergerak atau tidak berubah. Nah, setelah kita eh, kita paste di sini, kita ambil 20 data yang ada di sini. 20 maaf, bentar. Nah, udah. Kita ambil 20 data yang ada di sini, kita select aja semuanya, terus kita paste di bagian seleksi atau GPS. Kita paste sini, lalu kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sama tadi caranya seperti cara-cara yang sebelumnya. Nah, setelah kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil, kita cari average-nya. Rumusnya masih sama ya, average, terus kita select semua data, klik enter. Untuk stdef, kita juga cari stdef-nya, itu sama stdef, terus kita select semua data, terus klik enter. Nah, untuk G2 dan G3, kita menggunakan rumus yang sama. Selanjutnya, kita menentukan genetic gen dari data yang kita punya. Nah, untuk data G0 sampai G3, kita copy aja dari rata-rata setiap datanya tadi. G0, G1, G2, dan G3. Nah, ini kan ada rata-ratanya. Kita copy aja rata-rata dari setiap datanya. Setelah kita copy datanya, kita cari genetik gennya dengan rumus kalau G1 kita setiap setiap G1 dan G3 ini kita kurangkan dan kita bagi dengan G0, yaitu G1 dikurang G0 dibagi G0 dikalikan 100. Begitu juga dengan G2, G2 dikurang G0 dibagi G0 dikalikan 100. Begitu juga dengan G3. Nah, ini data yang di samping ini merupakan data optimalisasi atau data yang optimal. Data optimal. Caranya kita
caranya yang membedakan tadi kan dikurangkan dengan nol semuanya. Sedangkan kalau untuk data yang ini kita kurangkan dan kita bagikan dengan data yang sebelumnya. Nah, misalnya G1. G1 kita kurangkan dengan G0, kita bagi dengan G0, kita kalikan dengan 100. Kalau G2 kita kurangi dengan G1, kita bagi dengan G1, kita kalikan dengan 100. Nah, begitu juga dengan G3-nya. Nah, selanjutnya kita mau mencari atau mau bikin chart atau ini diagramnya. Nah, untuk itu kita perlu data G3 atau data terakhir kita. Kita copy aja semuanya. Yang 20 ini kita copy, terus kita pindahin ke sini. Nah, karena ini udah dari data yang terbesar ke yang terkecil juga, kita langsung copy aja. Kalau seandainya ada yang berubah, misalkan gak terurut dari yang terbesar ke yang terkecil, kita urutin dulu. Nah, setelah kita urutin, kita buletin nih. Kan ini belakang koma-koma ya. Nah, kita buletin dengan cara rumus sama dengan round. Terus kita klik yang ini, yang data yang ini, round. Terus buka kurung, kita klik data yang ini. Terus titik koma. Terus nol kita ketik 0,1 titik tutup kurung. Lalu enter. Enter. Ini salah. Lalu enter. Nah, setelah keluar ini, kita tarik aja datanya ke bawah. Ntar dia menyesuaikan. Ntar dia dibulatkan sendiri. Nah, kalau udah seperti ini, terus kita tulis nih setiap angka yang muncul yang ada di sini. Misalkan 72 ada yang muncul, kita tulis 72, 67, 63, 61. Nah, kita tulis. Kan ini ada yang 52, dua angka. Nah, kita tulis satu aja. Nah, kalau udah kita tulis, ini menandakan data berapa banyak data yang ini muncul di sini. Maksudnya, misalkan 72. 72 di sini cuma satu. Berarti ini di sini satu. Kita tulis satu. Yang dua ini ada 55. Berarti 55 ada dua. Nah, sebenarnya ada rumus lebih cepatnya. Kita menggunakan count if. Kan tetapi tadi saya nyobanya error. Jadi kita manual aja. Nah, selanjutnya kita menentukan X dan Y-nya. X dan Y untuk di diagram yang ini. Caranya, kita cari average dari data yang ini. Nah, caranya sama, average, terus kita blok semua data ini, terus klik enter. Nah, setelah itu kita copy ke bawahnya. Jangan lupa copy-nya menggunakan copy values atau copy spesial. Nah, untuk Y-nya itu sendiri, karena ini kan data yang paling banyak muncul itu ada 55 dengan dua kali ya, atau dua data. Nah, kita pilih aja 3 di sininya. Lalu di sini ada 0. Nah, terus selanjutnya kita blok aja data yang ini. Terus kita pilih insert. Terus recommended chart. Nah, kita pilih yang scatter. Terus klik OK. Nah, udah. Datanya udah muncul kan? Nah, kalau udah muncul, kayak tadi ini tuh. Awalnya nggak ada garis yang ini. Untuk kita cari garis yang ini, kita klik kanan. Terus kita select data. Terus kita pilih add. Terus untuk series X value-nya, kita pilih yang ini. Nah, kita ambil dua-duanya. Ini aja. Untuk Y-nya sama, kita hapus ini ya dulu. Nah, ini juga. Terus kita tinggal klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.